Cerita Alkitab Yunus di perut ikan, kesempatan kedua dari Allah yang terambil dari Yunus 1 sampai dengan 4. Yunus di perut ikan. Hari itu Yunus sedang berada di negerinya, mungkin sedang beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba suara Tuhan datang kepadanya. Pergilah ke kota besar Niniwe dan serukanlah kepadanya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe adalah sebuah ibu kota bangsa Asyur. Kota besar, ramai, tapi juga terkenal dengan kekejaman dan dosa mereka. Membayangkan nama Niniwe saja membuat Yunus tidak nyaman. Orang Asyur adalah musuh bangsanya. Mereka kejam, menindas, dan sadis. Dalam hatinya, Yunus mungkin berkata, "Kenapa harus Niniwe? Kenapa harus aku?" Tapi bukan hanya itu. Yunus tahu satu hal tentang Allah. Kalau orang berdosa bertobat, Allah pasti mengampuni mereka. Dan Yunus tidak mau hal itu terjadi. Ia ingin Niniwe dihukum, bukan diampuni. Apa yang Yunus lakukan? Ia memilih lari, bukan sekedar menunda, tapi benar-benar lari jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pergi ke Yope dan menemukan sebuah kapal yang hendak berlayar ke Tarsis, arah sebaliknya dari Niniwe. Ia membayar ongkos naik kapal dan merasa lega. Kalau aku pergi jauh, Tuhan tidak akan menggangguku lagi, pikirnya. Tapi tidak lama kemudian, setelah kapal berlayar, angin ribut besar datang. Ombak menghantam kapal. Kapal itu hampir hancur. Para awak kapal panik. Mereka berteriak kepada dewa mereka masing-masing dan membuang muatan ke laut agar kapal lebih ringan. Di mana Yunus? Ia justru tidur di ruang paling bawah kapal. Nahkoda menemukannya dan berkata, "Bagaimana bisa kau tidur? Bangun, berserulah kepada Allahmu." Akhirnya mereka mengundi untuk tahu siapa penyebab malapetaka ini. Undian jatuh pada Yunus. Mereka bertanya, "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang kau lakukan?" Yunus menjawab, "Aku orang Ibrani. Aku menyembah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi." Mereka ketakutan. "Kenapa kau lakukan ini?" Lalu Yunus berkata, "Lemparkan aku ke laut, maka badai akan reda. Ini semua karena aku." Awalnya mereka tidak mau. Mereka mengayuh sekuat tenaga, tapi ombak makin besar. Akhirnya dengan berat hati mereka berdoa, "Tuhan, jangan hukum kami karena nyawa orang ini." Lalu mereka melempar Yunus ke laut. Begitu Yunus jatuh ke laut, badai berhenti. Laut menjadi tenang. Para awak kapal itu sangat takut kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban dan bernazar. Sementara Yunus tenggelam, mungkin ia berpikir semuanya sudah berakhir, tapi Tuhan punya rencana lain. Tiba-tiba sesuatu yang besar menelannya, seekor ikan besar. Tuhan yang mengirimnya. Yunus berada di dalam perut ikan, gelap, lembab, bau, dan sempit. Tidak ada udara segar, tidak ada jalan keluar. 3 hari 3 malam Yunus ada di sana, dan di tempat yang tidak mungkin itu Yunus berdoa. Ia berseru dari dalam perut ikan, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Engkau mendengarkan suaraku."
Yunus menyadari ia lari dari Tuhan, tapi Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan menegurnya, tapi juga menyelamatkannya. Di akhir doanya, Yunus berkata, "Keselamatan adalah dari Tuhan." Maka Tuhan memerintahkan ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya Tuhan berbicara kepada Yunus, "Pergilah ke kota Niniwe dan serukanlah apa yang kukatakan kepadamu." Kali ini Yunus tidak lari, ia taat. Ia pergi ke Niniwe, sebuah kota yang sangat besar. Diperlukan 3 hari untuk mengelilinginya. Yunus berjalan dan berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan." Apa yang terjadi? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan raja pun turun dari tahtanya, melepaskan jubah kebesaran, mengenakan kain kabung, duduk di abu, dan mengeluarkan seruan, "Setiap orang harus berbalik dari jalan yang jahat. Siapa tahu Allah mengasihani kita." Melihat pertobatan mereka, Allah tidak jadi menghukum Niniwe. Yunus tidak senang, ia marah. Ia berkata kepada Tuhan, "Bukankah ini yang kukatakan? Itulah sebabnya aku lari ke Tarsis, karena aku tahu Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Yunus bahkan berkata, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tuhan mengajar Yunus melalui sebatang pohon jarak. Pohon itu tumbuh untuk memberi teduh kepada Yunus, lalu layu. Yunus sedih karena pohon itu mati. Lalu Tuhan berkata, "Kamu peduli pada pohon itu yang tidak kau tanam dan tidak kau pelihara. Masakan aku tidak peduli pada Niniwe, kota besar itu, dengan lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri?" Cerita berakhir di sana, tapi pelajarannya terus hidup. Saudaraku, kisah Yunus bukan hanya tentang ikan besar, ini tentang hati manusia dan hati Allah. Yunus lari karena ia tidak mau mengampuni, tapi Allah ingin menyelamatkan. Saudaraku, taat lebih baik daripada melarikan diri. Saat Tuhan memberi perintah, percayalah itu untuk kebaikan, bukan beban. Allah selalu memberi kesempatan kedua. Yunus gagal, tapi Tuhan memanggil lagi. Hati Allah adalah hati yang mengasihi. Ia peduli bukan hanya pada kita, tapi juga pada orang yang kita anggap tidak layak. Hari ini, apakah kita seperti Yunus yang sulit mengampuni, atau seperti Allah yang mau menyelamatkan? Haleluya!